Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum pada mata kuliah Penologi Viktimologi. Di hari ini saya menyampaikan pada pertemuan kedua terkait pendahuluan penologi viktimologi. Pertemuan mata kuliah saya, jadi kemarin ada ralat ya pada pertemuan satu itu, penologi saya sampaikan pada pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh, kemudian viktimologi pada pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Kalau di RPS itu, pertemuan hari ini, pertemuan kedua, itu adalah penggabungan dari pertemuan kedua dan penggabungan pertemuan ketiga, dan seterusnya. Sehingga sebelum UTS berisi mata kuliah sub terkait penologi, kemudian setelah UAS nanti insya Allah terkait viktimologi. Karena secara nomenklatur di fakultas kita itu viktimologi tidak terpisah dari penologi, sehingga penamanya adalah penologi viktimologi. Next, terkait awal mula ya, terkait definisi. Kemarin pertemuan satu sudah saya sampaikan terkait sekilas terkait apa itu penologi, yakni terkait ilmu tentang penghukuman, ya. Tetapi di sini saya sampaikan beberapa definisi dari para ahli, dari W.E. Notch mengatakan bahwa penologi ilmu tentang pidana dan sarana-sarananya. Artinya adalah bukan pidana secara umum, tetapi lebih terkait sarana-sarana dalam persoalan pidana. Salah satu hal adalah terkait pemidanaan, terkait eksekusi, terkait pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Atau pengetahuan tentang tata cara perlakuan pemidanaan. Nah, bagaimana mempidanakannya, prosesnya bagaimana. Nanti kalian ketemu dengan Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010 terkait tata cara eksekusi, salah satunya ya, terkait tata cara eksekusi hukuman mati. Kemudian menurut Sutherland and Cressy mengatakan penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahatan. Ini adalah soal pembinaan. Sekali lagi, soal pembinaan ini tidak lepas dari pernyataan W.E. Notch terkait tata cara perlakuan atau terkait pemidanaan. Kemudian menurut Sujono Dirjosisworo mengatakan penologi adalah ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan pembinaan narapidana, sama seperti yang atasnya ya. Mulyatno mengatakan penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya, atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan mempidana pelaku kejahatan. Saya pikir apa yang disampaikan Mulyatno ini sama seperti Notch maupun Sujono Dirjosisworo. Apa sih pentingnya dari definisi itu? Definisi itu penting sekali dalam hal bagaimana kita tahu untuk memperlakukan istilah-istilah berikutnya. Sehingga seringkali memang mata kuliah itu di pendahuluan itu lebih dekat dengan soal definisi-definisi. Next, kemudian kedudukan penologi dalam hukum pidana, pertemuan satu sudah saya singgung ya, secara sekilas, bahwa kemudian penologi ini punya posisi yang begitu penting dalam hal hukum pidana kita. Nah, salah satunya adalah menjadi sentral karena tanpa pemidanaan hukum menjadi tiada arti. Ini saya deskripsikan seperti dalam definisi hukum pidana kita itu bahwa hukum itu ya, siapa yang membuat hukum adalah pihak yang berwenang, kemudian berisi perintah, berisi larangan, kemudian bersifat mengatur, dan tentunya adalah ada sanksinya. Nah, sanksi ini dekat dengan soal penologi. Kemudian sebenarnya soal kedudukan juga tidak disebutkan secara istilah ya dalam sistem hukum pidana kita terkait penologi. Ya, karena ilmu ini sendiri berkembang di abad ke-17, 17, 18, 19 itu. Namun punya kedudukan yang vital terkait pemidanaan di berbagai undang-undang. Karena tanpa penologi, tanpa pemidanaan, maka tiada arti itu sebuah undang-undang. Kemudian menjadi pula negara nggak punya peran terkait memperlakukan terpidana. Bagaimana dibina, bagaimana kemudian mereka dimanusiakan agar kemudian bisa kembali ke masyarakat. Kemudian dan seterusnya ini kedudukan penologi pun nantinya seiring dengan waktu juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi yang jelas pemidanaan atau penologi ini tidak dapat dilepaskan dari hukum kita.
Next. Kemudian bagaimana sejarah perkembangannya? Ya, ini yang kemudian apa namanya muncul pertama kali pada abad 18 oleh Cesare Beccaria ini melalui tulisan Crimes and Punishment, kejahatan dan penghukuman tahun 1764 atau pertengahan abad ke-17. Tulisan itu di dalamnya berbicara soal kejahatan yang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Kenapa saya garis bawah merah? Secara umum iya harus setimpal secara umum ya, tetapi pada dasarnya nantinya ketika dikhususkan ketemu kejahatan yang sifatnya adalah khusus, kejahatan yang sifatnya extraordinary crime, maka frasa setimpal ini tidak dapat kita pakai lagi karena istilah extraordinary crime itu maka harus perlakukan juga dengan eh, pemidanaan yang juga extraordinary crime. Tanpa itu, maka tiada arti istilah extraordinary crime. Kemudian berkembang pula gagasan Beccaria dengan teori individualisasi hukuman yang menekankan hukuman pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Ya, awal-awal berkembangnya penologi menekankan pada penghukuman terhadap orang. Namun kemudian seiring berkembangnya waktu adalah hukuman itu dikembalikan kepada perbuatannya. Sehingga di KUHP kita itu meskipun itu warisan Belanda menyebutkan yang dilarang adalah perbuatannya. Ya, tetapi perbuatan itu kemudian kembali kepada siapa, barang siapa ya, atau siapa orangnya. Nah, sehingga penghukuman kemudian identik sampai detik ini adalah agak sulit kemudian dibuktikan untuk mereduksi perbuatannya. Karena yang dipenjara, yang dihukum mati, yang dikasih pidana tambahan dan lain sebagainya itu adalah kepada orangnya, ya. Meskipun secara tidak langsung adalah untuk mereduksi perbuatannya, untuk kemudian membuat dia jera, ya, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Ini secara singkat terkait penologi. Kemudian berikutnya adalah terkait tujuan pemidanaan. Meskipun ini sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah hukum pidana semester awal-awal ya di maba itu, tetap juga relevan untuk disampaikan di mata kuliah penologi karena agar kita tahu kemudian kenapa sih orang itu kemudian harus dijatuhkan hukuman. Nah, yang pertama adalah dasar pembenarnya ya. Satu adalah dari sisi ketuhanan. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Pemidanaan bukan karena dendam, tapi karena pelaku berdosa. Nah, ini karena perbuatannya tadi itu. Kemudian hakim menjatuhkan pidana karena kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Melindungi yang baik dan menghukum yang jahat. Sehingga eh, dasar pembenaran yang pertama soal ketuhanan adalah soal berdosa atau tidak terkait perbuatannya itu. Berikutnya, menurut secara filosofi, J.J. Rousseau, kedaulatan rakyat terdapat persetujuan fiktif antara rakyat dan negara. Rakyat berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Jadi, apa yang dimaksud persetujuan fiktif? Ya, persetujuan fiktif itu adalah ketika rakyat kemudian memilih, ya, memilih pemerintahan ini, memilih kemudian seorang presiden, memilih orang yang memerintah. Maka ini yang dianggap sebagai persetujuan fiktif antara rakyat dan negara. Apalagi posisi kemudian semakin fiktif lagi kalau kemudian pemilu itu sifatnya rahasia ya. Jadi tidak diketahui si A itu memilih siapa, si B memilih siapa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hukum. Penerapan pidana alat untuk menjamin ketertiban hukum. Eh, salah satu tujuan dari hukum adalah agar kemudian masyarakat menjadi tertib. Ya, melalui hukum masyarakat menjadi tertib. Kalau kemudian dihubungkan dengan aliran Jeremy Bentham yang terkait mazhab utilitarianisme di dalam sosiologi hukum itu, maka salah satu tujuan hukum adalah untuk membawa manfaat. Jadi tindakan yang dilakukan oleh hukum adalah ditujukan pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum itu bukan sebagai
alat untuk merepresifkan ya, tetapi sebagai alat untuk mengatur. Sehingga kemudian negara sebenarnya punya kekuatan untuk mengatur rakyatnya melalui hukum. Jadi negara membuat perintah ya, presiden membuat perintah, menteri membuat perintah itu menjadi bagian dari hukum. Next, kemudian teori-teori terkait tujuan pemidanaan, saya punya 3 dari berbagai yang saya baca itu, teori pembalasan, teori relatif atau perbaikan, kemudian teori gabungan. Teori pembalasan menekankan bahwa pidana itu atau pemidanaan, pemberian penderitaan itu adalah sebagai membalas. Awal-awal munculnya hukum adalah untuk membalas ini. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki. Jadi masyarakat orang yang melakukan tindak pidana, orang yang kemudian dijatuhi hukuman itu ditujukan kemudian untuk dia diperbaiki ya. Selain dia orang mungkin menganggap diberikan penderitaan, tetapi dalam teori ini kemudian dianggap orang itu diperbaiki perbuatannya agar dan direduksi perbuatannya agar dia tidak melakukan perbuatan yang serupa. Kemudian ada teori gabungan, ini adalah menggabungkan antara pembalasan maupun teori relatif. Kita yang pakai yang mana, kita pakai dua-duanya. Karena orang pidana mati itu kan ya dibalas, bukan kemudian dia diperbaiki. Karena nggak ada kemungkinan dia dikembalikan kepada masyarakat. Tidak ada pilihan untuk dia untuk dikembalikan kepada masyarakat karena telah dijatuhi hukuman mati. Sedangkan orang yang di penjara yang baik sekian tahun maupun tidak termasuk seumur hidup ya, karena seumur hidup itu nggak ada kemudian keinginan untuk dikembalikan kepada masyarakat, tetapi tetap untuk dilakukan pembinaan agar kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan ya, dia itu menjadi kemudian bisa bermasyarakat di dalam lembaga pemasyarakatan, bisa memberikan efek yang baik pula kepada warga binaan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait sanksi pidana di Indonesia. Ini erat juga dengan penologi ya. Secara umum sanksi pidana itu memang diatur dalam KUHP. Juga diatur di yang lainnya dan undang-undang lainnya ya. Tetapi yang pada mulanya adalah diatur dalam KUHP kita, khususnya pasal 10 KUHP. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok terbagi menjadi 4, pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Kalau pidana mati itu tadi sudah saya sampaikan perkapnya ya, perkap nomor 12 tahun 2010. Perkap ini berbicara terkait tata cara eksekusi hukuman mati. Kemudian pidana penjara ini umum ya, dan kemudian kurungan, kemudian denda, ada pidana tambahan, dan lain sebagainya. Juga kalau kita perhatikan di undang-undang yang lain, undang-undang terkait pidana yang lain itu ya, baik korupsi dan lain sebagainya itu, maka tidak jauh beda dengan pasal 10 KUHP ini. Di undang-undang korupsi ada kemudian pidana mati, ada kemudian juga penjara dan lain sebagainya. Nah, setelah dihitung di dalam KUHP kita itu ternyata ada 587 pidana penjara. Ya, perintah untuk pemberian sanksi pidana penjara adalah 587 perintah itu di dalam 575 rumusan delik. Ya, sehingga kalau dihitung-hitung prosentasenya adalah tidak 100% tetapi 97,96%. Ini yang perlu mungkin kita sebagai civitas akademika di Fakultas Hukum itu perlu berpikir ya, apakah Indonesia nantinya itu membutuhkan pidana pokok atau pidana tambahan ini atau justru perlu menambahkan pidana pokok lainnya. Salah satu yang menjadi alternatif pikiran adalah pidana kerja sosial ya. Kemudian sebenarnya kalau pidana sosial ini juga memunculkan shaming punishment ya. Ya, kalau diruntut juga penjara itu ya shaming punishment. Denda kurungan itu shaming punishment. Orang dipidana mati, yang shaming itu ya keluarganya akhirnya dampaknya. Tapi yang pidana mati akhirnya tidak munculkan shaming punishment itu. Nah, oke, next berikutnya. Terima kasih. Pertemuan kedua ini semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Pada dasarnya
saya berikan waktu yang cukup banyak untuk kepada mahasiswa, untuk mereview apa yang telah saya sampaikan, untuk mencari alternatif pembelajaran yang lain terkait apa yang saya sampaikan di pertemuan kedua ini, dan semoga membawa banyak manfaat. Adapun, saya tidak perlu panjang-panjang di dalam penyampaian saya ini, karena saya pikir kuliah online itu justru banyak hal yang tereduksi. Salah satu contoh adalah bagaimana dosen menularkan pendidikan karakter kepada mahasiswa, ya. Jadi kami pun sebenarnya dosen pun rindu untuk bertemu kembali di dalam, kelas yang sesungguhnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.